Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya, alhamdulillah hari ini saya berkunjung silaturahmi dengan salah satu penerima reward luxury termuda ya dari PT BES Bandung Eko Sinergi Teknologi dengan Kang Dani Abdul Ghani. Saya kenal beliau ini dari YouTube-nya ya, yang selalu bahas tentang bisnis PT BES, dan saya kira ini banyak menginspirasi banyak orang ya, khususnya para pemuda. Ini baru umur 23 tahun, Masya Allah, 23 tahun menjadi miliarder muda di PT BES. Boleh kita sedikit ya berkenalan dengan beliau, kita tanya-tanya. Boleh, silakan. Boleh memperkenalkan diri dulu sama sahabat, namanya, umurnya, asalnya, kemudian pertama kali mengenal PT BES seperti apa sampai bisa sukses besar ya di PT BES. Dan kemarin saya lihat udah jalan-jalan ke Turki ya bersama timnya, ini sangat luar biasa para sahabat. Mari kita sama-sama belajar dari Kang Dani. Silakan yang bisa disampaikan kepada kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, kalau misalkan perkenalan nama mungkin banyak yang tahu ya. Nama saya Dani Abdul Ghani, asli dari Tasikmalaya. Usia baru 23 tahun. Ya masih muda, masih perlu banyak belajar, perlu banyak menimba ilmu. Saya juga banyak belajar nih sama Pak Effendi, ini luar biasa banget. Dikasih buku juga nih, luar biasa. Ya Masya Allah, luar biasa bukunya. Saya baca-baca dikit tadi udah pengen greget nih, pengen meraih sesuatu yang lebih lagi, karena semua bisa karena Allah ya. Nah, alhamdulillah kalau perjalanan ketika dikenalin bisnis ini, saya bukan orang yang hebat, bukan orang yang biasa-biasa aja lah, orang sederhana gitu ya, dari kampung. Cuma waktu itu saya lagi bingung apa yang bisa berubah hidup saya, karena keadaan lagi minus, baru menikah juga, ibu lagi di rumah sakit. Tapi saya yakin bahwa Allah pasti akan memberikan jalan. Nah, alhamdulillah dikenalin PT BES sama Pak Sunario. Nah, Itu di awal tahun 2018 Oktober. Ya, Berarti baru kurang lebih 2 tahun ya. Ya, baru 2 tahun lebih. Tahun lebih. Ya, sama Pak Naria gitu disampaikan, dan kamu pengen punya mobil nggak? Karena saya sebelumnya memang pernah punya mobil. Nah, kredit 1 tahun, cuma bertahan 1 tahun, diambil lagi sama leasing. Nah, Pak Sunario tahu gitu. Terus saya nggak punya kendaraan kan, bolak-balik di sini nggak punya kendaraan, ditawarin kan pengen punya mobil nggak? Nah, awal mula saya nggak terlalu heroin. Nah, saya masih di Wonosobo, karena istri orang Wonosobo. Nah, semenjak pas waktu itu mertua saya nyuruh saya kerja, kerja gaji 500.000, sedangkan saya ngasih nafkah ke keluarga saya aja, ke ibu kan 60.000, orang tua di sinilah itu 2 jutaan kurang lebih sebulan. Jadi nggak mungkin kalau saya kerja. Akhirnya saya mutusin pulang. Terus di jalan saya nyuruh ke istri jual cincin buat ngeredit motor. Rencananya daftar kerja mending nge-grab aja gitu, penting saya gitu, lebih baik capek pagi-pagi sampai malam dapat ratusan ribu, setidaknya utang sambil bisa dicicil, ke keluarga nyaman, istri nyaman gitu ya. Nah, di perjalanan saya ngontek lagi Pak Sunario, Pak saya lagi di jalan mau ke Tasik, mau apa, dan dia mau pulang. Terus kira-kira kapan Pak mau ketemu, katanya mau nawarin sesuatu, kamu pengen punya mobil kan nawarin gitu. Pak Nadia kebetulan lagi sibuk. Nah, terus saya curhat bahwa saya mau kredit motor, mau daftar Grab. Oh jangan kredit motor, ketemu dulu Pak Nadio. Pokoknya kamu sebulan bisa dapat mobil. Padahal santainya kapan, nanti bapak infoin. Tapi saya mikir karena perlu STNK-nya, sama istri harus cepat ke Wonosobo lagi. Ya udahlah, kredit motor dulu. Nah, baru 3 hari kredit, Pak Nadio ngontek. Dan di mana? Dan lagi di mana? Lagi di Tasik Pak, dan baru kursus daftar Grab gitu. Kata Pak Nario, udah sini kapan? Bapak lagi santai, besok santai. Kalau besok nanti mau ke Wonosobo Pak. Kalau misalkan sekarang gimana? Itu sore jam 5. Saya berangkat maghrib, nyampe sana jam 9 malam. Nah, jam 9 malam di sana ya ngobrol-ngobrol biasa dulu, nggak kenalin PT BES. Terus tiba-tiba liatin video-video dan lihat ini hebat,
software ini kan dan sebagainya, buat dalam sekian bulan dapat mobil, dapat anu. Ini beneran atau enggak, cek aja di YouTube, cek Google, terus di baca flip chartnya, saya pahamin kayaknya ini menarik. Jadi cari tahu juga melalui media sosial. Iya, soalnya kalau Pak Naryo nyampein dia juga belum paham. Oh, gitu. Baru Ya, juga mau awal-awal. terjun, belum paham. Yang jelas dia 300 kiri 300 kanan video. Video. Kamu tak tahu 300 kiri 300 kanan. Tapi mendengar pernyataan itu udah tergambar ini bisnis apa sih sebenarnya ini? Ya saya udah kan karena memang udah pengalaman juga. Bukan pengalamannya udah pernah ngalamin lah bisnis kayak gini gitu. Cuman ya belum pernah berhasil. Sebelumnya berhasil sih lumayan, cuma kredit mobil kan, kredit mobil malah imbas gitu. Akhirnya pas lihat di sini cash tanpa riba, tanpa nyicil gitu, poin cuma 300 kiri 300 kanan, rasanya ringan banget. Jarang kalau bisa bisnis multi level itu rewardnya poinnya kecil. Ya. Mobil itu biasanya harus ribuan gitu, harus omset tinggi banget gitu. Tapi lihat di sini 300 kiri 300 kanan kok bisa gitu. Saya liatin produknya, ternyata produk PTBS kan Eco Racing ini asli dari Pak Haji Febrian, wajar gitu. Saya yakin ini modal produknya murah, makanya bisa gede-gedean ngasih bonus gitu. Saya hitung-hitung sistem dan sebagainya karena emang suka gitu, suka matematika. Kayaknya menarik nih bisnis. Dan saya bilang, Pak, saya bisa sehari juga tembus mobil, tapi bulan depan joinnya. Pak Naryo, kata Pak Naryo, yaudah jangan bulan depan, sekarang aja. Ya alhamdulillah saya join hari itu juga. Ya alhamdulillah 40 hari udah tembus mobil. 40 hari tembus mobilio pertama, Masya Allah. 40 hari jalankan bisnis, tembus mobilio senilai 150 juta. Masya Allah. Ya karena udah tahu konsepnya, alhamdulillah udah tahu konsep, database ada gitu ya. Terus keyakinan, saya tahu harus bisnis ini harus punya keyakinan dan harus totalitas. Kalau mau benar-benar serius, kalau saya jalanin sesuatu ya harus benar totalitas, harus dengan hati. Kalau nggak dengan hati ya susah. Kalau misalkan cuma main logika, cuma main action asal-asalan tanpa keyakinan susah. Akhirnya saya yakinin, alhamdulillah. Dan reward sekarang udah nggak terhitung ya. Ya lumayan. Motor udah 9, mobilio mobilio udah 6, Pajero-nya Pajero 3, rumah 3, bentar lagi mobil ke 7, 9. Masya Allah. Jadi luxury-nya udah 3, menuju reward selanjutnya. Nah ini yang saya mau tanyakan ini Kang Dani, karena banyak di luaran sana orang kurang percaya atau kurang, karena mungkin informasinya ya. Betul. Dengan kok ada bisnis yang dengan mudahnya orang mendapatkan motor, mobil, rumah, cash, padahal modal yang dikeluarkan bisa dibilang ya terjangkau ya, dibanding dengan usaha konvensional yang orang kalau keluarkan duit itu Masya Allah gila-gilaan. Untuk dapatkan omset 10 juta misalkan per bulan, dia minimal punya modal 100 juta. Nah kok di bisnis ini modal yang sekian juta bisa sampai miliaran. Nah itu seperti apa itu? Ini untuk bahwa ini benar-benar real, bisnis ini kan real, nyata kan didapatkan kan. Tapi masih banyak orang yang tidak percaya. Bahkan mohon maaf, saya sendiri mendengar awal-awal yang tidak ada pengalaman memang di bisnis multi. Kok bisa kita ini udah usaha ya kan, utang kiri kanan di bank ya, sampai riba kan habis modal, nggak ada kelihatan wujudnya, susah kita bangun karena ya itu tadi banyak masalah persoalan. Nah kenapa di bisnis ini dengan mudah begitu orang mendapatkan semua itu dengan modal yang minim. Nah mungkin bisa diberi gambaran sih usaha ini dengan konvensional seperti apa, bagaimana sih modelnya gitu kan. Ya intinya kalau misalkan pemasaran kan ada 3 tipe ya. Yang pertama kan konvensional. Ya. Kalau konvensional kan dari distributor ke perusahaan ya tunggal, dari perusahaan tunggal kan ke provinsi ke jalur distribusi. Ada jalur distribusi kan, lumayan, belum lagi biaya iklan dan lain-lain. Nah terus kemudian ada yang kedua yaitu money game. Kalau money game hanya muterin duit. Nah ciri-ciri money game ada 3. Yang pertama dia nggak ada produk, jadi cuma iming-iming, udah kamu dapat penghasilan gede dan sebagainya gitu. Kamu nyimpan 700.000 get 9 juta kan nggak mungkin, mustahil gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kayak gitu nawarin sesuatu tanpa produk, ya itu udah ciri-ciri money game.
Jadi jangan sampai kalau kita masuk ke situ ujung tombaknya pasti kita rugi. Apalagi kita sampai rekrut orang nanti ditagih-tagih sama orang. Iya. Masalah nanti. Nah itu money game bukan multi level. Iya. Nah banyak orang bilang money game itu multi level. Padahal mereka dibungkus. Jadi si money game ini mereka bungkus sistem mereka itu dengan MLM. Padahal bukan MLM, money game. Nah money game. Terus yang pertama tadi ya nggak ada produk. Yang kedua produknya hanya sekedar kedok. Jadi harga nggak sesuai dengan value yang didapat. Misalkan contoh lah apa istilahnya sampo harga berapa sih di warung gitu kan? Ya kan harga sampo 50.000. Kalau misalkan sesuai dengan value ya nggak masalah kan. Kalau misalkan nggak sesuai dengan value sama aja dengan produk-produk di pasaran yang harganya 500, 1.000. Nah itu nggak logik. Berarti itu udah ciri-ciri manajer. Hati-hati juga memilih bisnis. Terus yang ketiga dia ada produk, tapi produknya itu dapatkannya nanti. Jadi masuk duit nggak langsung dapat produk. Ya, gitu. Contoh misalkan kamu dapat emas nih, kalau misalkan kamu merekrut sekian, kamu cukup modal 1 juta, kamu dapat emas sekian gram yang harganya 100 juta, tapi dengan syarat kamu merekrut sekian orang. Ya. Nah, berarti kita dapat emasnya dari mana ya? Dari perputaran uang itu. Ya. Jadi produknya dapatnya nanti. Nah itu udah ciri-ciri mana game, jadi hati-hati. Perputaran uang ya. Udah pasti kalau misalkan money game ya cuma menteri duit, intinya kayak gitu. Nah selanjutnya, yang ketiga baru multi level marketing. Nah multi level marketing juga dibagi beberapa macam. Oh beda-beda juga Iya, ya. jadi kan kita harus pilih nih mana multi level yang bagus. Kalau misalkan yang nggak bagus ya sayang juga, kita capek waktu, capek tenaga, capek pikiran. Lebih baik kita fokus di satu MLM, tapi MLM itu benar-benar tepat. MLM itu ada 3 juga. Yang pertama dia perusahaannya perusahaan aman tapi uangnya kecil, bonusnya kecil. Nah ini biasanya sistemnya banyak syarat, terus kemudian harus membangun banyak hati, sistem matahari lah gitu ya. Terus kemudian ada persyaratan, dapat dulu ada persyaratan, ada set volume lah, ada tentu poin yang gede lah dan lain sebagainya. Nah maka perusahaan akan aman, tapi kita ya susah untuk dapatnya gitu, susah untuk kayaknya kecil ya. Untuk mitra kurang. Nah terus kemudian yang kedua ada sistem yang percepatan. Biasanya sistem percepatan ini binary, gede dibayarnya, tapi perusahaan biasanya nggak jangka panjang, overbuy. Jadi di awal orang untung tapi nggak lama perusahaannya bangkrut, kita dituntut semua member. Nah ini banyak kejadian karena kita nggak pandai-pandai memilih, cuma lihat marketing plan-nya doang, lihat bagi hasilnya doang yang gede, tapi kita nggak lihat jangka panjang perusahaan. Apalagi belum ada izin lah, baru merintis lah gitu, baru coba-coba lah, ya jangan sampai gitu, capek lagi gitu. Nah yang ketiga sistem binary, cepat, gede, dan juga jangka panjang. Nah ini alhamdulillah PT di sini termasuk poin yang ketiga insya Allah. Ya gede dibayarnya, besar, kemudian perusahaannya udah kuat ya. Ya. Nah intinya lihatnya di 5 pilar. 5 pilar yang pertama, profil perusahaannya cek apakah legalitasnya publik atau enggak, ada sesuai dengan peraturan pemerintah atau enggak gitu kan. Prestasinya bagaimana, profil owner seperti apa. Terus yang kedua cek produknya apakah pasarnya luas, bermasyarakat atau misalkan menengah. Jadi sama cuma kalangan atas doang, atau kalangan bawah doang gitu, cuma menengah. Atau misalkan produknya cuman kalangan tertentu, cuma saking mahalnya atau apa gitu, jarang dipakai. Ya kita lihat produknya. Kalau produknya misalkan sulit dipasarkan ya susah. Lebih baik yang benar-benar dipasarkan lebih mudah. Gitu. Emang kebutuhan sehari-hari, dan alhamdulillah PTBS ini masuk ke situ gitu. Eco racing kan, bensin. Selama orang pakai bensin ya butuh eco racing gitu. Kalau orang udah pakai eco racing, udah kerasa nikmatnya pakai eco racing, dia nggak bakal lepas. Karena saya juga ngerasain gitu. Kalau misalkan nggak pakai eco racing, beda banget. Terus kemudian istilahnya makanan sehari-hari kita nasi. Nasi kan dari padi. Padi ya eco farming main. Ya alhamdulillah produk-produk PTBS ini luar biasa. Terus yang ketiga cek marketing plan-nya, bagi hasilnya. Cek apakah benar udah ada yang berhasil dengan marketing plan itu atau belum. Atau misalkan kalau baru merintis apakah ownernya benar atau enggak gitu.
Nah, tapi misalkan udah ownernya jelas, profil jelas, produk jelas, nah yang ketiga ini dahsyat, udah banyak yang ngebuktiin, nggak usah ragu lagi. Ya, karena sudah ada orang yang membuktikan. Yang buktinya banyak. Ya, bukan 1-2 orang. Ribuan orang di sini. Artinya semua orang punya kesempatan yang sama. Betul. Nah, itu yang ketiga yang kamu buat, cek transparansi perusahaan, websitenya bagaimana gitu. Jangan sampai kita masuk ke sebuah bisnis kayak gini nggak ada website tapi istilahnya tutup ada orang tutupin lah. Nah kalau di PTBS kan dibuka semua, kita cek diagram bisa, cek komisi bisa, bahkan yang luar biasa bagi saya website ini luar biasa. Kenapa? Karena tiap hari perusahaan bagi duit transfer ya ratusan juta ke membernya langsung. Coba bayangin, ada nggak sebuah perusahaan yang tiap hari transfer ratusan juta dan nggak salah ini? Dahsyat ya. Jadi PTB sudah teruji semua sistemnya, artinya ya kita sisa menjalankan ya, sebagai mitra. Nah yang kelima baru tim leader atau support system dari perusahaan. Itu Karena bisnis ini nggak bisa dibangun sendirian. Kalau misalkan sendirian ya kita capek. Jadi tim leadernya pasti tepat, terus kemudian support systemnya apakah bagus atau enggak dari perusahaan sama tim leader. Oh ini kalau misalkan kita nggak begitu ya. Jadi saya kira itu penting untuk memutuskan sesuatu. Ketika belum bergabung harus tahu dulu ya semuanya. Dan ketika udah tahu langsung action ya. Kasih pesan-pesan untuk mitra bagaimana bisa ya mengikuti jejak ya para leader-leader yang lebih dulu sukses di bisnis PTBS. Kalau buat kawan semua yang udah jadi member, ini bisnis luar biasa ya, bisnis luar biasa, banyak orang yang udah buktiin sukses. Intinya kawan-kawan semua juga bisa ya, kawan-kawan semua bisa. Bagi saya di sini nggak ada yang nggak bisa sukses, semua pasti sukses, semua orang bisa sukses di bisnis ini, terkecuali 2 orang yang nggak sukses. Yang pertama dia join tapi nggak jalanin. Tapi nggak jalanin. Jalannya gimana? Kalau kita kerja aja, kalau misalkan dia nggak kerjainnya nggak bakal sukses lah. Gitu. Kita usaha tapi nggak pernah dibuka ya nggak bakal jalan lah. Kita jadi petani kita nggak pernah ke kebun, ke ladang atau ke ladang yang males-malesan ya gimana mau panen gede gitu. Jadi banyak orang yang ketika berharap dia join langsung sukses, nggak mungkin. Karena bisnis ini harus dijalanin ya. Karena ini bisnis ya bisnis gitu. Ya sama kayak bisnis di luaran, cuma bedanya di sini kita modal murah, kita aja hasil gede gitu. Nah yang pertama orang ngejalanin, makanya dia nggak sukses. Nah yang kedua dia join tapi jalanin seenaknya. Join tapi jalanin seenaknya. Iya. Hari ini prospek, besok enggak. Besoknya lagi prospek, besoknya enggak. Hari ini membina, besok enggak. Gitu. Jadi nggak ada jiwa leadershipnya, karena bisnis MLM itu it's all about leadership. Semua tentang kepemimpinan. Kalau misalkan bicara kerja keras, saya yakin banyak orang yang udah kerja keras bisa jalanin bisnis ini, tapi ada juga yang nggak dapat reward. Atau misalkan volume bisnisnya kecil. Kenapa? Bukan karena dia kurang kerja kerasnya, tapi jiwa kepemimpinan nggak dilatih. Karena bisnis ini itu bicara kepemimpinan. Kita harus terus meningkatin kualitas diri, meningkatin pengembangan diri. Kita harus upgrade ilmu, kita harus upgrade banyak hal, diri kita harus di-upgrade supaya kita bisa mengupgrade mitra-mitra kita juga. Kalau misalkan kita mau mengupgrade diri, kepemimpinannya tinggi, kerja kerasnya tinggi, soal volume bisnisnya gede. Masya Allah. Ya jadi semua butuh proses ya kan, dan butuh ilmu untuk menjalankan bisnisnya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa dapat pelajaran banyak dari beliau. Terima kasih atas waktunya menjamu saya juga datang ke sini. Masya Allah. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya di kesempatan lain. Saya juga terima kasih nih, ini bukunya luar biasa kawan-kawan. Masya Allah. Ya apalagi mitranya Mas Effendi nih, wajib punya buku ini. Nanti baca-baca, luar biasa banget. Insya Allah ini orang yang hebat, orang yang luar biasa, dan insya Allah proyek 31 Luxury ini. Amin. Siap. Baik, sekian sahabat semuanya. Nanti ketemu di video selanjutnya. PTBS Gak berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.